Salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran adalah masalah strategi pembelajaran dan juga keterampilan dalam mengajar. Pada prinsipnya, strategi pembelajaran merupakan bagian sentral dalam meningkatkan kualitas dan hasil belajar. Tanpa strategi yang baik, tidak mungkin didapatkan hasil belajar yang optimal. Istilah yang dekat dengan strategi pembelajaran adalah pendekatan, metode, teknik, model, dan strategi itu sendiri. Tanpa keterampilan mengajar pun, seseorang tidak akan dapat membuat suatu proses pembelajaran berjalan dengan sempurna. Inilah topik yang pada kesempatan kali ini kita bahas, yaitu mengenai strategi pembelajaran dan keterampilan dalam mengajar. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Saya Anggraini hari ini dengan NIM 2100005188. Salam kenal teman-teman semuanya. Strategi pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan mahasiswa yang di dalamnya terdapat relasi edukatif bertujuan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa. Teman-teman, kira-kira apa yang menjadi inspiratif dari strategi pembelajaran dan keterampilan dalam mengajar? Strategi pembelajaran yang inspiratif memerlukan perencanaan yang tepat dan perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Menjadi seorang tenaga pendidik yang inspiratif bukanlah hal yang mudah. Guru harus bisa menginspirasi murid untuk berpikir sehingga rasa ingin tahunya selalu berkembang dan terjadi perubahan bagi diri siswa ke arah yang lebih baik. Strategi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan bagi siswa. Bukan hanya agar siswa mencapai target yang diinginkan, tapi pendidik juga mendapatkan goals berupa siswa yang berhasil dididik dari strategi tersebut. Dari berbagai macam strategi pembelajaran yang diterapkan untuk membuat sukses siswa selama belajar, ada berbagai macam strategi pembelajaran yang diterapkan untuk membuat sukses siswa tersebut. Salah satunya adalah strategi Problem Based Learning atau PBL. Adalah metode pengajaran yang berincikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Strategi problem-based learning dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan dalam metode diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Hal ini ditujukan untuk dapat menumbuhkan kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual maupun secara berkelompok. Dalam kegiatan mengajar pun, seorang guru perlu dan harus memiliki beberapa keterampilan dasar mengajar. Salah satunya adalah keterampilan membimbing diskusi. Diskusi kelompok adalah proses yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama. Lantas, bagaimana cara penerapan strategi ataupun keterampilan dasar mengajar di dalam kelas? Untuk menerapkan strategi pembelajaran, tenaga pendidik haruslah siap dan matang kaitannya dengan mental, keberanian, serta sarana dan prasarana yang menunjang hal tersebut. Selain itu, dia juga harus memiliki keterampilan mengajar agar kelas tidak pasif. Contohnya menggunakan media dalam proses belajar atau juga menggunakan metode yang bisa dikatakan humoris agar proses belajar tidak kaku. Nah, strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara mahasiswa. Penerapan metode diskusi ini adalah saling berbagi. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan dosen atau kelompok serta mencoba secara alternatif berpikir. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode interaktif yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau pengerjaan tugas berkelompok dan kerjasama mahasiswa secara berpasangan. Tujuan utamanya ialah mendorong dan memotivasi pendengar untuk mengalami perubahan. Jika metode diskusi digunakan secara tepat, metode diskusi dapat mendorong siswa berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan anak didik yang berprestasi rata-rata maupun yang kurang untuk berpartisipasi dalam proses belajar. Apabila diskusi digunakan dengan cara yang kurang benar, akan berakibat pada respon rendah anak didik sehingga diskusi membosankan dan tidak
mendorong siswa untuk berpikir. Di dalam metode diskusi tentunya terdapat keterampilan mengajar dari seorang tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik harus dapat mengarahkan dan membimbing anak didiknya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan kelompok kecilnya. Oleh karena itu, para guru perlu memahami hakikat, prinsip, serta komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi, kemudian berlatih secara sistematis untuk menguasainya. Lalu, apa manfaat yang didapat setelah mengenal strategi dan keterampilan mengajar? Dari semua hal tersebut, saya dan kalian para pendengar, khususnya calon tenaga pendidik, akan lebih paham bagaimana cara untuk menentukan strategi yang tepat dalam proses belajar dan juga mengajar tentunya. Dengan strategi pembelajaran dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif dan membuat para siswa lebih tertarik. Kemudian, sebelum menjadi tenaga pendidik, kita telah mempersiapkan untuk menguasai keterampilan dasar mengajar yang ternyata sangat mempengaruhi keberhasilan anak didik kita. Untuk mencapai keberhasilan mengajar, perlu adanya desain sedemikian rupa karena dengan mendesain pembelajaran, maka akan dapat menghasilkan kualitas siswa yang seoptimal mungkin. Manfaat lain, kita tahu bagaimana metode hingga beberapa teknik agar suasana belajar di dalam kelas tidak terkesan kaku dan monoton. Bagaimana seorang tenaga pendidik yang awalnya ditakuti menjadi teman, sehingga siswa tidak sungkan dan takut untuk menjelaskan kendala yang dihadapinya. Contohnya saja saat menerapkan metode diskusi, kita akan mendapat tanggapan yang berbeda terhadap satu masalah dari masing-masing anggota diskusi. Dari situlah kita menemukan berbagai ide dan gagasan baru yang dapat mengembangkan wawasan kita tentang suatu hal. Dengan diskusi, kita dapat menyampaikan pemahaman dan gagasan kita. Searah dengan project-based learning yang memiliki manfaat, yaitu peserta didik menjadi lebih aktif dalam memecahkan masalah, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, melatih kolaborasi atau kerjasama kelompok, dan memberi kesempatan untuk menukarkan ide atau gagasan bahkan aspirasi mereka.